Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, senang sekali kita ketemu lagi ya di Islam itu Indah. Alhamdulillah pagi hari ini juga senang sekali bersama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai. Dan pagi hari ini pastinya kita akan belajar banyak jamaah ya. Karena setiap orang ya, ini kita mau bicara masalah pernikahan. Pernikahan ya. Setiap orang menginginkan pernikahan yang sakral. Juga hikmat pastinya ya. Udah berapa lama pernikahannya? Aku sudah jalan 5 tahun. 5 tahun. Ustaz Sam? Ustaz Syam? Setahun. 1 tahun. Alhamdulillah. Bunda Tuti? Sudah melewati ya 26 tahun. 26 tahun. Saya dong. Berapa? 14 tahun. Wah, Masya Allah. Tapi kalau bicara pernikahan ya, mempelainya kan ada 2. Ya, laki-laki, perempuan gitu ya. Iya. Tapi kali ini kita bahasnya, beda nih. Kalau ternyata ya, mempelainya ya hanya 2 tapi lebih. Hah? Gimana tuh? Pagi hari ini kita bahas aja ya jamaah ya. Temanya adalah 1 bagi 2. Nggak rela bagi suami. Waduh. Siko bagi 2. Oh, itu tuh. Siko bagi 2. Aduh, kira-kira akan seperti apa pelajaran hari ini? Tenang, tapi pertama ada tayangan dulu yang mau aku kasih lihat ya. Ini viral sekali, seorang pria menikahi 2 wanita sekaligus. Kita lihat tayangannya jamaah. Silakan. Sebuah video beredar di jejaring media sosial, berisikan pernikahan seorang pria dengan 2 wanita bikin heboh Lampung Utara. Dalam rekaman video tersebut, seorang pria di Lampung Utara duduk di pelaminan bersama 2 orang pengantin wanita sekaligus. Video yang bikin heboh diterima Tribun Lampung. Sang pengantin pria nikah dengan 2 wanita di Lampung Utara terlihat menggunakan jas warna hitam. Selanjutnya memakai kopiah warna emas, yang senada dengan kain sarung dipakainya. Sedangkan seorang pengantin wanita yang sebelah pria, menggunakan kebaya warna putih. Wanita tersebut juga memakai kerudung warna putih, yang kain sarungnya juga sepadan warnanya dengan yang dipakai pengantin pria. Selanjutnya, pengantin wanita yang berada di sebelah kanan, menggunakan jilbab warna merah toska. Ya, gimana ya perasaan wanitanya ya? Aku lagi menerka-nerka ini. Ini langsung, aduh dalam Islam boleh nggak sih langsung 2 sekaligus kayak gitu ya? Berarti di sini kita bicara masalah poligami ya, jamaah yang ada di rumah ya. Kalau poligami kan ya nggak semua harus ngikutin hawa nafsu aja, terus harus bisa adil juga. Karena kan suka ada orang yang ikut-ikutan aja nih jamaah ya. Sekarang kita belajar nih, Ustadz Maulana. Iya. Tema kita pagi hari ini Ustadz. Oke, langsung aja deh. Gimana? Semoga Pak Iris nonton ya. Iya, nonton. Kemarin pas aku lagi bikin promo udah dicubit-cubit gitu. Aduh, ya udah deh, gini aja langsung. Bagaimana jika orang yang berpoligami tapi tidak bisa adil dengan pasangannya, Ustadz Maulana? Mohon penjelasannya, Ya. Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Izin Bunda dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. 18 Muharram 1444 Hijriah. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan mudah-mudahan kita terhindar dari segala macam bahaya. Amin. Nah, dalam hal ini berbicara tentang hukum poligami, kita langsung sampaikan. Ada syariat Islam tentang poligami. Itu adalah pembolehan. Sekali lagi, dibolehkan, bukan diperintahkan. Jadi sekali lagi harus dicamkan ini, bahwa poligami itu dibolehkan, bukan diperintahkan. Jadi beda hukumnya ya. Bukan perintah. Bukan perintah ya. Bukan perintah, tapi dibolehkan. Ya. Dalam beberapa kasus dibolehkan. Maka bagaimana hukumnya jikalau dia tidak bisa berlaku adil? Dan ketahuilah syarat daripada poligami, menikahi lebih dari 1 wanita, maka harus berlaku adil. Kalau tidak bisa berlaku adil, cukup 1 saja. Karena ketika tidak bisa berlaku adil, maka kezaliman yang akan timbul. Dan ketika kezaliman itu datang, maka termasuk bagian daripada kegelapan. Kegelapan, susah untuk baik dan sebagainya. Mohon maaf tanpa menggurui, ketika ada orang berniat berpoligami,
maka harus menyiapkan nafkahnya dan bisa berlaku adil, dan harus niatnya karena Allah bukan karena nafsu. Hati-hati, dikhawatirkan karena nafsu yang ikut di situ. Harusnya adalah keinginannya untuk dalam hal ini menambah ibadah atau menghindari daripada maksiat, terhindar dari dosa. Nah, dalam hal ini maka dibolehkan untuk memiliki istri lebih dari satu. Karena dalam hal ini maaf tanpa menggurui, bisa jadi karena istrinya ada masalah, atau mungkin dalam hal ini suaminya ada masalah. Wah, ya. masalah juga ya. Ada masalah karena tidak puas kalau cuma satu. Waduh. Itu masalah juga. Angkat tangan. Maka pertanyaan tadi, saya mau komen juga dengan tayangan tadi, video tayangan tadi, karena waktu kejadian itu saya tidak hadir. Iya. Saya tidak hadir dan saya tidak diundang. Iya. Jadi saya tidak bisa klarifikasi. Yang jelas bisa jadi itu adalah pestanya aja 2. Nggak tahu ya. Bisa jadi nikah 1 dulu baru nikah, tinggal pestanya berdua. Kita tidak tahu, Allah lebih sawab. Dan saya rasa setiap daerah ada namanya kantor urusan agama, sudah ada dari perwakilan dari Kementerian Agama yang langsung untuk mengatur keadaan tersebut. Ya. Maka boleh nggak menikahi lebih dari 1 dalam waktu bersamaan? Sah-sah saja sepanjang rukun syaratnya terpenuhi. Nah, cuma dalam hal ini ada beberapa memang yang tidak diperbolehkan. Jangan sampai menikahi 2 wanita yang bersaudara. Itu tidak mungkin. Atau laki-laki yang menceraikan istrinya yang 1, tapi dia sudah punya istri 3, tapi belum tentu, jangan sampai dia rujuk balik. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi perihal ini silahkan berpoligami, bukan perintah tapi diperbolehkan. Untuk solusi, bukan menambah masalah. Oh, untuk solusi ya, bukan untuk menambah masalah. Ini jamaah perempuan pada siap-siap deg-degan semua nontonnya nih ya. Tapi di sini diluruskan, ini diperbolehkan, bukan untuk diperintah. Dan yang paling penting adalah tanya hatimu ya, para laki-laki. Untuk apa kamu mau berpoligami? Mudah-mudahan Sony terjaga ya. Iya, insya Allah. Amin ya. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Aduh, perempuan mana ada yang mau dimadu ya, Bunda Iya, ya? Kak Sony. Diduain kan nggak mau ya, Bunda? Iya. Nggak enak ya, Bunda ya. Maka laki-laki itu harus menjaga perasaan wanita. Benar. Nah, di sini kita harus belajar juga nih bagaimana caranya laki-laki menjaga perasaan wanita, Bunda. Baik, Kak Sony, terima kasih. Mohon izin, Ustaz Silakan, Maulana, Bunda. Tarsyam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye. Oh, jamaah. Ye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal amma ba'du. Subhanallah, pagi hari ini Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Sudah dijelaskan oleh Ustadz Maulana. Yang pertama, kita sudah ada pencerahan ini ya. Tinggal bagaimana seorang suami ini menjaga perasaan istri. Pertama, dalam agama Islam tidak pernah mengajarkan sesuatu yang buruk. Ajaran Islam itu mengajarkan kebaikan-kebaikan. Islam itu indah, sangat indah. Lalu bagaimana seorang suami itu menjaga perasaan istrinya? Ketika kita meniatkan hati, berkomitmen ketika mau menikah, tujuan pertama apa? Ingin mencari ridho Allah. Menikah adalah takdir dari Allah. Menikah itu adalah rahasia. Maka ketika seseorang memutuskan untuk menikah, seyogianya kesepakatan kedua belah pihak, suami, istri, sebelum menikah itu barangkali ada kesepakatan. Nanti bagaimana ke depannya, bagaimana nanti tugas suami seperti apa, tugas istri seperti apa. Di dalam perjalanan rumah tangga pasti akan ada kerikil-kerikil dalam rumah tangga. Ya Kak Sony ya, adalah bumbu-bumbu. Karena 2 orang yang berbeda karakter, berbeda background, berbeda pendidikan, dan juga berbeda sifat, itu pasti adalah sesuatu yang tidak berkenan di hati. Bagaimana cara kita ketika seorang istri ini melihat gelagat yang tidak baik daripada suami? Nah, suami itu harus menjaga perasaan daripada istrinya. Bagaimana dalam Al-Quran dijelaskan? Betul, bismillahirrahmanirrahim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan baik. Konteksnya adalah bahwa suami itu berkewajiban, 1, mendidik istri.
Mendidik istri bagaimana dia ketika istrinya belum bisa mengaji, diajarkan mengaji. Belum bisa sholat, diajarkan bersolat. Cara untuk mengajarkan dengan niat mendidik harus dengan cara yang baik. Kedua, pergaulan secara lahiriah. Bagaimana seorang suami ini mempergauli istrinya dalam hal lahiriah. Seperti apa? Memberikan kenyamanan, memberikan perhatian, memberikan kasih sayang. Maka bagi suami yang sudah memiliki istri, hendaknya menjaga perasaan istri. Karena istri itu kan sangat lemah. Istri itu sensitif. Sedikit saja ada hal yang tidak baik, itu akan merasa. Bentakan dari suami atau suami sedikit gas aja, ngegaspol, ya, suaranya, itu bagi istri itu akan menyakitkan. Maka bagaimana? Secara dalam hukum Islam itu, tugas suami adalah melindungi, bukan menyakiti, bukan menyinggung istri. Secara kita ilmu dalam komunikasi, seorang suami itu harus bertutur kata yang baik. Qaulan ma'rufa, qaulan karima, qaulan layyina. Berbicaralah secara lemah lembut, jangan menyinggung, jangan menyakiti. Karena ketika gelas terbuat dari kaca jatuh, pecah, tidak akan bisa menyatu lagi ketika kita satukan. Perasaan istri jikalau sudah tersakiti, Masya Allah, susah untuk diperbaiki. Makanya seorang suami, yang ketiga haknya adalah bagaimana pergaulan secara batiniah. Secara batin itu mempergaul istri dalam memenuhi kewajibannya sebagai suami. Gitu Kak Sony ya. Memberikan yang terbaik lahir Benar, batin sama istri Kak Sony, gitu benar, ya. benar. Wah, terima kasih ya Bunda. Sama-sama, untuk Kak Sony. penjelasannya. Tuh ya, kalau bicara cinta ya, kalau satu orang istri aja bisa menjaga hati satu orang suami, kenapa seorang suami tidak bisa menjaga cintanya satu orang istri? Ya Allah. Betapa bahagianya Pak Irul. Kita bicara cinta di sini jamaah. Cinta, Selamat ya kan? Pak Irul, Masya Allah. punya suami yang luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz Maulana. Ustaz Syam, gimana? Ada kepikiran mau poligami atau enggak? Mau. Kepikir nanya mau iya, poligami. mau. Siapa? Sony? Ustaz Syam. Oh, saya nggak ada kepikiran Nggak ada mau pikiran, poligami, ya. nggak ada. Karena kan kadang orang suka mensalahgunakan itu ya. Betul. Kita harus belajar dari Rasulullah nih. Gimana sih caranya nih Ustaz Syam nih? Katanya Rasulullah berpoligami itu ketika istrinya Khadijah meninggal gitu awal mulanya. Terus poligaminya juga nggak sama yang muda apa segala macam, tapi kayak janda apa segala macamnya gitu. Benar nggak sih? Mohon penjelasannya Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Bunda Tuti, Ustaz Maulana, Mas Sony serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين آمين يا رب العالمين. Kalau berbicara tentang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok manusia yang paling sempurna, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang memegang kuncinya surga, yang karena beliaulah kita mengenal yakni Allah, karena beliaulah kita terselamatkan daripada jahiliyah, karena beliaulah yang mengeluarkan kita daripada kegelapan menuju terang benderang. Lalu beliau tidak ada satupun manusia lain yang seperti dengan beliau, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan kesempurnaannya masih banyak saja orang-orang yang mencari-cari kekurangan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang biasanya yang menjadi garis bawah daripada orang-orang pembenci Islam ini, yang digaris bawahi adalah Nabi itu tidak setia terhadap istrinya. Nabi Muhammad itu, atau mereka katakan Muhammad itu banyak istrinya. Muhammad itu adalah, mohon maaf, predator mereka katakan. Muhammad itu adalah orang yang buruk. Begitu kata mereka orang-orang pembenci Islam. Namun ternyata karena Islam adalah agama yang sempurna dan Rasulullah saking sempurnanya, semakin dicari kekurangannya, semakin ditemukan kelebihannya. Apa kelebihan daripada poligami baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, manusia itu, kita ini manusia biasa, orang yang paling tahu keburukan kita adalah pasangan kita. Satu saja istri, ada pasangan suami istri, kita ambil ilustrasi aja. Ada pasangan suami istri, mereka Masya Allah, mereka adalah pasangan yang sangat romantis, pasangan yang sangat harmonis. Entah bagaimana, ada suatu masalah di suatu ketika nanti, lalu mereka
terpisah, masing-masing sakit hati, saling membongkar aib. Kira-kira ini orang dua ini siapa yang paling tahu keburukannya? Mantan pasangannya. Iya. Nabi SAW, kita nih satu pasangan aja sudah berapa kekurangan yang dia dapatkan dari kita, sudah berapa kekurangan yang dia tahu daripada kita. Jihan udah berapa banyak kekurangannya Syam yang ia tahu. Nabi Gak perlu ditanya. orang yang paling tahu kekurangan kita adalah pasangan kita. Nabi berapa pasangannya, tak pernah satupun ada kita dapati kekurangan Nabi. Saking sempurnanya Rasulullah SAW. Pernah nggak ada istri Nabi mengatakan ngambek sekali, aku nggak suka Muhammad begini, nggak senang suamiku seperti ini? Nggak ada satupun yang pernah menemukan kekurangan baginda Nabi SAW. Padahal istrinya banyak. Yang kedua, Rasulullah SAW setia monogami dengan ibunda Khadijah. Barulah setelah wafatnya Khadijah, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikahi ibunda Aisyah. Setelah menikahi ibunda Aisyah, maka setelahnya banyak korban-korban peperangan yang diselamatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak cara menyelamatkannya? Rasulullah SAW pun menikahinya. Ada yang namanya Zainab binti Khuzaimah, ditawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau selamatkan Zainab itu? Dia korban peperangan suaminya. Tak ada satupun. Maka Nabi SAW menyelamatkannya dengan cara menikahinya. Ada Zainab binti Jahsy, ada Ummu Salamah, ada istri-istri Nabi yang lainnya yang bukan karena nafsu Nabi menikahinya, namun karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Bukan karena nafsu, itu poin pentingnya ya. Iya Ustaz, benar. Dan karena keadaan-keadaan tertentu tadi yang seperti Ustaz jelaskan ya. Iya. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Ya Allah, temanya 1/2. Menurut Ustaz Maulana, kenapa sih 1/2 tema kita hari ini? Mungkin ada hubungannya. Jangan itu. Itu ya. Habis kan poligami ya. Kalau orang berpikir 1/2 dibagi-bagi dong gitu kan. Poligami sunnah dong gitu kan. Sunnah. Iya sih sunnah, tapi nggak boleh sembarangan. Karena sunnah ini kan ada aturan berpoligami. Ada aturannya berpoligami. Aturannya apa? Mau tahu aturannya? Mau tahu banget. Kita bahas setelah ini. Setelah satu ini ya jamaah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Sony nanya syarat poligami. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih di Islam itu indah. Temanya nih buat yang baru bergabung lagi belajar apa ya? Tema kita adalah 1/2. Nggak rela bagi suami. Siapa yang rela? Tapi kita perlu belajar pagi hari ini jamaah ya. Pertanyaan selanjutnya. Siap-siap jamaah yang ada di rumah, aku mau nanya sama Ustadz Syam. Iya. Ustadz, bener nggak nih ya, jika menikah dengan satu pasangan lebih aman dalam Islam daripada menikahi banyak orang? Gimana itu Ustadz? Banyak orang. Banyak orang. Kita bicara masalah dibagi-bagi nih Ustadz nih. Mohon penjelasannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku, Bunda Ya, Tuti, Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah, jamaah Islam itu indah yang didominasi oleh para ibu-ibu yang sedang berbahagia banget hari ini karena kita akan membela kaum wanita, karena baginda Nabi SAW senantiasa membela kaum wanita. Bahkan kaum wanita diangkat derajatnya semenjak Islam turun, Al-Quran turun, diberikan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita dari segi pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bidang ketakwaannya. Meski ada perbedaan dalam fikihnya, namun ternyata wanita itu senantiasa diangkat derajatnya di dalam agama Islam. Maka subhanallah, kalau ditanyakan apakah lebih sedikit istri lebih sedikit istri atau satu itu lebih diutamakan atau lebih aman ya dibandingkan poligami tadi, maka subhanallah dalam Al-Quran disebutkan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. Maka nikahilah dua, ya nggak disebut satu langsung dua. Nikahilah 2, 3 sampai 4 di antara wanita. Subhanallah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan jumlah istri daripada orang-orang pada saat itu. Ada yang lebih dari 10 orang,
ada yang 20 orang, ada yang 30 orang, 40 orang, bahkan ada yang punya 100 istri, subhanallah. Maka ternyata ayat ini turun bukan dalil untuk menambah istri, tapi ayat ini turun dalil untuk mengurangi jumlah istri orang-orang Arab pada saat itu. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna, 2 atau 3, atau ya udah diizinkan sampai 4 deh, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun lanjutan ayatnya, fa illam ta'dilu fawahidah. Ya, kalau engkau khawatir tidak bisa adil, maka satu itu lebih utama bagimu. Maka kalau ditanyakan apakah satu lebih utama atau lebih aman bagi seorang laki-laki, maka kalau menurut daripada ayat ini, satu itu lebih aman bagi mereka yang tidak bisa adil. Namun tidak bisa dipungkiri, di antara orang-orang yang beriman, di antara kita ada memang yang diberikan kapasitas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa lebih daripada satu, dan mereka baik-baik saja, mereka aman-aman saja, dan mereka bisa berlaku adil. Ya, banyak juga di antara guru-guru kita atau ulama-ulama yang mungkin bisa berlaku adil terhadap pasangan-pasangannya. Itu yang pertama yang membuat mungkin ada orang berpikir lebih aman satunya, karena memang ayatnya mengatakan fa illam ta'dilu fawahidah. Ya udah satu aja. Kesimpulan ayatnya ya udah satu aja kalau engkau khawatir untuk tidak berlaku adil. Ada ancaman bagi mereka yang tidak mampu berlaku adil, maka dibangkitkan dalam keadaan miring sebelah. Nah, jadi nanti kalau ada di hari kiamat miring sebelah, berarti dia punya pasangan lebih daripada satu namun tidak mampu untuk berlaku adil. Yang kedua, mengurangi resiko kezaliman. Satu saja istri itu subhanallah dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau seorang suami tidak mampu memberikan nafkah dengan baik, maka dia sudah termasuk zalim. Innallaha la yuhibbul zalimin. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlaku zalim. Satu saja pasangan itu sudah bisa yakni dikategorikan seorang laki-laki berlaku zalim ketika tidak mendidik agama dengan baik kepadanya. Jadi kalau misalnya ada satu orang yang menjadi tanggungan kita, yaitu pasangan kita, lalu di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditanyai kita tentang hijabnya, ditanyai kita tentang sholatnya, ditanyai kita tentang tanggung jawab kita, maka besar sekali kemungkinan kita bisa zalim terhadapnya kalau kita tidak maksimal dalam hal menafkahinya. Wallahu taala alam. Dan ini mungkin menjadi alasan mengapa satu itu disebut sebagai lebih adil atau lebih aman. Wallahu taala alam. Jadi satu aja ya. Insya Allah. Insya Allah, masya Allah, tabarok. Kalau lagian ya, kalau lagi romantisnya sama istri kan biasanya kan gini, kamu yang pertama gitu kan, nggak ada yang kamu yang kedua, kamu yang ketiga, nggak ada gitu. Kamu cuma satu-satunya, nggak ada yang kamu yang kedua-dua, nggak ada. Udahlah. Kenapa jadi aku? Kesannya jadi kayak aku ya. Oke, jamaah, kita lanjutkan lagi. Tapi buat laki-laki yang masih mau mencoba nih, kira-kira ya harus diperhatikan juga nih finansialnya. Apakah seperlu itu, Ustaz Maulana? Oke, mohon penjelasannya, Ustaz. Izin Bunda dan Sasam. Masya Allah, tabarakallah, buat semua jamaah yang lagi nonton, camkan ini. Langsung deh. Camkan ini. Bagi orang-orang yang berniat berpoligami atau sudah berpoligami, maka yang harus diperhatikan adalah memperhatikan kemampuan finansialnya. Karena kenapa? Kewajiban seorang laki-laki adalah ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, untuk menjadi kaum pelindung, memberi nafkah, melindungi, menafkahi. Karena tugas seorang suami adalah menafkahi, melindungi, mendidik istri. Dan dalam hal ini dikhawatirkan terjadinya yang tadi, kezaliman. Terus ada yang maaf ya, saya pernah ketemu sama orang yang sudah berpoligami. Ngobrol-ngobrol, apa dibilang? Saya berpoligami, tapi saya tidak pernah memerintahkan anakku poligami, karena saya sudah merasakan setengah matinya. Jadi orang yang pernah berpoligami aja juga ada rada-rada seperti itu. Bukan kata-kata menyesal ya, cuma berkata saya tidak sarankan, karena mungkin dia sudah merasakan. Maka orang yang tidak pernah berbohong akan jadi pembohong. Ya, aduh. Dari mana? Nggak kemana-mana. Padahal dari sana. Aduh. Dan pasti, maaf ya, saya harus sampaikan, pasti akan cenderung, ya, tidak bisa dipungkiri, tidak mungkin bisa dibohongi. Yang memiliki istri lebih dari satu pasti ada kecenderungan kepada satu dari istrinya itu. Jadi kalau mau berlaku adil memang susah. Maka perlu adanya restu
Perlu adanya kemampuan. Jangan sampai justru menelantarkan. Jangan sampai terjadinya kezalimannya, terjadinya menyakiti, membuat wanita menangis. Aduh, ya Allah. Dan mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, kalau melihat hukum Islam, iya, aman, ada syariat. Kata ustazah, semua boleh, tidak boleh melanggar. Silakan boleh. Suami menikah, silakan. Yang penting bukan suami saya. Hanya ada yang bilang gitu. Kemarin saya dengar Ustaz Air ngomong begitu. Mudah-mudahan Ustaz Air nonton suami saya katanya. Silakan berpoligami. Wanita-wanita jangan larang suami berpoligami. Karena itu syariat Islam. Yang penting bukan suami saya. Harus melihat hukum syariat. Tapi alhamdulillah di negara kita adalah negara hukum. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Tin ya. Ibu Tin tidak memperbolehkan PNS memiliki lebih dari satu istri. Dan harus ada restu dan ini. Mohon maaf, langsung saya tegaskan, hindarilah terjadinya kezaliman. Hindarilah perlakuan ketidakadilan. Hindarilah menyakiti pasangan. Hindarilah sesuatu yang membahayakan. Mohon maaf, ini perlu. Maka kata finansial itu semua kebutuhan istri harus dipenuhi. Datang lagi satu istri, semua kebutuhan istri yang satu harus dipenuhi. Datang lagi, semua harus dipenuhi. Tidak boleh diterlantarkan. Karena kan bicara masalah finansial kan bicara masalah menafkahi ya. Menafkahi bukan cuma batin kebutuhannya, aja. iya. Tapi lahirnya juga semuanya. Aduh, saya sebulan aja pengeluaran banyak. Senang banget sebulan aja. Masya Allah, saya kasih semuanya buat istri ya Allah. Itu tadi mau ngomong gitu Ustadz Maulana tadinya. Masya Allah, tabarakallah. Ada hati yang harus dijaga ya, jamaah yang ada di rumah. Yuk kita lanjutkan yuk. Sekarang aku mau ngebacain pertanyaan ini sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah ya. Ini pertanyaan dari jamaah. Bukan terkesannya aku mulai nanya, nanti kesannya aku yang mau gimana banget lagi ya. Enggak ya. Dari hamba Allah. Dari hamba Allah. Yuk kita hamba Allah itu namanya Sony. Bukan. Hamba Allah. Jamaah kita masuk yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Pertanyaan dari hamba Allah ya. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya lagi. Samarkan nama saya ya Ustadz. Sudah kok. Ustadz, bagaimana hukumnya seorang suami menikah dengan istri muda, namun si istri tua tidak merestui atau belum meridoi, tidak ikhlas Ustadz. Suaminya menikah lagi, namun suaminya dan istri mudanya masih tetap saja memaksakan diri untuk tetap menikah secara siri hingga dikaruniai 2 orang anak. Gimana nih Ustadz Maulana nih? Lihat dulu awalnya, pasti perselingkuhan dulu kan? Iya, kayaknya gitu pasti ya. Perselingkuhan. Benar. Jadi mohon maaf, tanpa menggurui hanya mengingatkan, jangan sampai atas apa yang kita lakukan justru tidak mendapatkan ridha, restu dari istri. Walaupun dalam syariat Islam, tidak mengapa sosok laki-laki itu menikah tanpa izin restu dari istri pertama. Tapi dalam hal ini bagaimana kita tetap menjaga kemuliaan. Dan dikhawatirkan kalau suami itu menikah secara siri kemana-mana, dikhawatirkan nanti anaknya menikah sedarah. Nah, jadi bagusnya hukum Islam kita, termasuk di Kementerian Agama, Masya Allah Tabarakallah, itu perlunya ada izin dari sosok yang namanya istri pertama, supaya menghindari yang namanya pernikahan sedarah dan sebagainya. Dan bagaimana bisa berlaku adil kalau tidak ketahuan? Itu dia. Nah, pasti timbul kebohongan dan sebagainya. Awalnya aja udah salah gitu ya Ustadz, masa akhirnya. Ya, untung juga Sony ya, hostnya hari ini. Kenapa Ustadz? Seandainya hostnya cewek pasti marah-marah. Ya benar. Ya Allah, semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Oh, aku ada surat dari jamaah. Ada surat. Aku ambil ya jamaah ya. Nih, Masya Allah. Ini adalah kotak surat, tempat tuh. Tuh banyak kan. Masya Allah ya, banyak jamaah yang aktif bertanya. Berarti jamaah tuh cinta sama Islam itu indah. Tuh banyak banget Ustadz. Banyak ya. Gimana? Banyak banget tuh ya kan. Ini namanya pilih yang mana? Yang ini aja. Ini aja ya. Oke deh, aku pilih ya. Aku yang buka ya. Tunggu sini kursinya. Mau.
Ngelawak Terlalu nih. fokus Ingat ini. Sri ya. Mulat ya. Iya, kayak acara Saking komedi ya. fokus ini. Subhanallah, itu pengalihan isu sih kan. Biar nggak terlalu tegang-tegang banget ya jamaah ya. Aduh, ada dari Malang ini Ustadz Maulana. Ada dari Malang. Dari Malang. Terima kasih Malang sudah Wah, mengirimkan suratnya Kalau nih. jamaah yang di rumah tahu keadaan kami di tempat ini Hah? kayak udaranya udara Malang. Udara Masya Allah. Malang. Dingin. Sejuk ya, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Ustazah mau nanya, dulu keluarga saya baik-baik aja, bahkan sudah jalan 6 tahun. Namun akhir-akhir ini suami saya sering cuek gitu dan tidak perhatian lagi kepada saya. Saya sudah bertanya ada apa, tapi dia tidak menjawab apa-apa. Saya curiga, lalu saya ngecek HP-nya. Ternyata dia berselingkuh, Ustadz. Jeng jeng jeng. Waduh, Jeng, jeng, ada jeng. zoom. Hati saya saat itu rasanya seperti hancur berkeping-keping. Dan saat saya mengatakan kepada suami saya untuk berpoligami saja, namun suami saya malah menjatuhkan talak kepada saya dan membuatnya marah. Mohon solusinya Ustadz. Berarti saya sudah cerai dengan suami saya. Padahal saya sayang kepadanya Ustadz. Mohon jawabannya. Wah, ini harus dijawab panjang. Melalui Diri teks. banget ini. Ya, Masya Allah. Bunda Tuti, mohon penjelasannya Bunda Tuti. Baik, bismillah Kak Melalui Soni tausiah ya. Bunda Tuti, Baik, silakan. pertanyaannya bagus banget. Bagus banget ya. Masya Allah. Silakan, Ustaz, Bunda. Ustaz Maulana, Ustaz Syam, mohon izin. Iya. Para guru-guru dimanapun berada, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah, khusus untuk bunda-bunda, wabil khusus istimewa untuk yang bertanya dari Malang. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau dalam rumah tangga baik-baik saja terjadi satu kecurigaan. 6 tahun sih perjalanan rumah tangga yang sudah berjalan agak panjang ya. Kak Soni 5 tahun ya. Masya Ini yang Allah. bertanya 6 tahun. Di dalam rumah tangga itu memang kita harus ada adab. Ya, ada adab, ada etika, ada tata krama, ada sopan santun. Kesepakatan sebelum menikah barangkali dijadikan sebagai modal pertama ketika kita menikah antara calon suami dan calon istri saling menyampaikan. Nanti kalau sudah menikah kita bagaimana nih? Karena yang paling sensitif sekarang ini yang menjadi duduk persoalan masalah biasa timbul dari handphone. Punten. Banyak yang terjadi dari handphone. Nah, ketika kita menikah, keduanya kesepakatan. Mas, mohon izin misalkan namanya panggilnya Mas. Kalau nanti kita sudah menikah, bagaimana nih masalah handphone? Kita bicarakan sebelum menikah, ada kesepakatan supaya nanti apakah ada hak privacy. Saya juga ingin dihormati, dihargai. Ada handphone yang kira-kira mungkin rahasia antara saya pekerjaan. Tidak semua di handphone itu ingin engkau calon nanti istri nanti diketahui semuanya. Bolehlah saya meminta dihargai gitu. Oke, misalkan ada kesepakatan, baiklah kalau begitu. Istri juga meminta, Mas, saya juga misalkan ingin dihargai. Maka ketika sebelum menikah ada kesepakatan, ketika sudah menikah, nah itu dijalankan. Kalau tidak ada kesepakatan, tidak saling menghormati, saling curiga satu dengan yang lain, gelagat ini langsung curiga, gelagat ini langsung curiga, belum apa-apa langsung curiga suuzon. Bisa jadi kalau suami sering dicurigai, lama-lama juga tidak nyaman. Sedangkan dalam rumah tangga itu yang diharapkan adalah kenyamanan. Bagaimana bisa dalam rumah tangga menjalani kita tidak nyaman? Ya. Cek, pulang dari kerjaan, sudah tahu suami itu jujur misalkan. Menyimpan handphonenya geletakin, simpan di meja. Untuk menunjukkan dia jujur, untuk menunjukkan dia baik dan benar, tidak melakukan apa-apa di belakang istri, itu sudah betul-betul keberanian suami menyimpan handphone di meja itu, Bunda. Ya. Jadi kita hargai. Bukan berarti setelah menyimpan itu langsung dibaca-baca. Kan gak nyaman juga. Ya, Cari-cari betul. waktu. Lagi ke toilet, dilihat handphonenya baca-baca. Itu kurang santun, Bunda. Punten ya, dijaga. Dan kalau suami ternyata menjatuhkan talak secara syar'i, memang kalau talaknya itu secara sadar dan niat, jatuhlah talak. Aduh. Tetapi kalau misalkan secara formal, maka jatuh talak itu setelah diputuskan di kantor pengadilan agama, barulah itu jatuh talak. Begitu Bunda, jadi ketika dalam rumah tangga itu kita harus juga berakhlak kepada suami. Suami juga berakhlak kepada istri ya. Jangan sampai kita ini tidak ada etika di dalam rumah tangga ya Mas Soni. betul Jangankan handphone. Ya. Dalam bertutur kata juga kan kita harus ada tata keramanya, ada etikanya, Ya. ada adab lah gitu ya. Masya Allah. Iya, Terima Kak Soni. kasih ya Bunda untuk penjelasannya. Sama-sama, Kak Semoga Soni. terjawab ya jamaah yang dari Malang ini ya. Masya Allah. Aku mau nanya sama Ustadz Syam. Iya. Ustadz Syam, kalau misalnya suaminya udah setia cinta kepada istrinya gitu.
Tapi istrinya nyuruh suaminya poligami. Wih. Ada yang begitu? Itu gimana? Surga kah balasannya? Ini kesempatan tuh. Kenapa? Siapa yang kayak gitu tuh? Saya Ini pertanyaan. Enggak, ini pertanyaan. Pertanyaan Ini jangan. aliminya ya. Enggak. Jadi kalau bahasanya sehalus dan sebaik itu biasanya virus. Enggak, bukan. Jamaah gimana nih jawabannya? Tetap di Islam itu indah ya, jamaah. Alhamdulillah. Salah Terus nanya. mana seneng banget lagi ekspresinya kayak gitu. Enggak, itu dari jamaah. Ya Allah. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali ya kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema 1 bagi 2. Nggak rela bagi suami. Oke. Apa yang jatuh? Apa Ustaz? Apalah tuh? Lagi ngapain? Lagi dengar. Lagi dengar Siko bagi 2. Siko bagi 2. Siko bagi 2. Iyo jadinya. Tapi ini nggak 1 bagi 2 lagi. Ini 3 istri. Saling akur. Waduh. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Jangan julid. Enggak. Pasti mau ngomong, setelah konten itu ngapain setelahnya? Enggak. Tapi soalnya gue pernah baca komennya situ, ada komen Sony nggak ada? Enggak ada. Nulis wisata masa depan. Enggak, bukan. Itu aku yang videoin. Nggak tahu aja kan. Baik jamaah, kita lanjut aja ya. Tarik nafas. Bunda Tuti. Siap Kak Sony. Aku mau nanya, Bunda. Iya, boleh. Kalau ada yang poligami nih, Bunda, Iya. alasannya karena istrinya tidak bisa memberikan keturunan. Iya, Kak Sony. Akhirnya dia berpoligami. Nah, itu hukumnya bagaimana dalam Islam, Bunda? Baik, Kak Sony bismillah. Masya Allah, aku nanyanya Mudah-mudahan serius ini kan, ada Ustaz? jawaban dari Allah ya. Masya Allah. Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, hari ini kita sudah banyak nih ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Untuk para istri, untuk para suami, dimanapun berada, kita dari Islam itu Indah mendoakan mudah-mudahan keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Tujuan menikah yaitu untuk mencari ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, apapun yang terjadi itu akan kita terima dengan ikhlas dan ridho. Mengapa di dalam menikah itu kita harus ada komunikasi? Karena komunikasi itu penting. Kalau tidak ada komunikasi, apapun susah untuk disampaikan, untuk dibicarakan, untuk didiskusikan. Seandainya terjadi ada satu permasalahan setelah rumah tangga berjalan lama, tetapi Allah belum berikan rezeki. Nah, disinilah kita berdoa, kita berusaha secara maksimal, tetapi ternyata belum Allah berikan. Punten. Tanpa menggurui, ada yang sudah 15 tahun berumah tangga, kesepakatan berdua, udah kita sabar. Kita berusaha dengan cara apapun, kita sabar. Setelah bersabar 15 tahun, Allah karuniakan putra. Ada yang 10 tahun, ada yang dengan cara bayi tabung, dengan cara apapun yang namanya ikhtiar, namanya kita berusaha dan berdoa. Tetapi ketika Allah memberikan qadarullah, tidak diberikan keturunan, dan di sini suami meminta izin kepada seorang istri, bagaimana nih? Papa memang pengen punya keturunan. Menurut mama bagaimana baiknya ya? Apakah ingin punya anak ke depannya tetap dari keturunan papa? Yeah. Bagaimana nih baiknya? Dalam Islam memang tidak diharamkan poligami dengan tujuan ingin mendapatkan keturunan. Tetapi manakala kalau keduanya dalam kesepakatan, kemudian diskusi, dibicarakan bagaimana madorotnya, bagaimana maslahatnya. Kan tidak bisa diputuskan secara satu pihak. Ya. Kita ke rumah sakit dulu, kita berusaha dulu. Nah, tapi kalau misalkan dua-duanya dinyatakan memang ini punten tidak bisa mendapatkan keturunan, maka di situ kita musyawarah keluarga. Bagaimana solusi terbaiknya? Ada musyawarah. Jangan sampai suami itu ketika istri punten tidak bisa atau hamil dan melahirkan, langsung mengambil keputusan. Bagaimana perasaan seorang istri? Dan kalau misalkan setelah menikah ternyata istri yang kedua juga sama, tidak diberikan keturunan, bisa jadi menikah yang ketiga kali. Nah, disitulah seorang suami harus sadar diri. Ini sebetulnya permasalahannya di mana ini? Benang merahnya di mana ini? Tahu-tahu Allahu Akbar. Tahu-tahu. Nah, itu istri dia yang diceraikan
terus dia kalah lagi, ternyata suaminya yang bermasalah. Itu makanya kita harus ada pembicaraan. Betul. Jangan marah ke saya, Pak Ustadz Maulana. Udah tuh sampai kaget. Allahu Akbar. Iya. Makanya gini ya, ketika poligami seriusnya memang saya dengar rahasianya. iya kan ini kan masuk logika ya. Jadi kita tidak boleh sembarangan untuk Betul. berpoligami, apalagi niatnya yang betul-betul memang tidak disepakati. Iya. Apapun harus disepakati. Karena ada dua Ya. kejadian. Nah, itu yang maksudnya. persis tausiahnya Bunda. Betul. Dia tidak Gitu ya? dia tidak suka sampai sininya. Kemudian dia nikah lagi. Ternyata ada dianya Aduh, bermasalah. makanya kalau misalnya mau proses kehamilan kan laki-laki dan perempuan itu harus diperiksa juga kalau dari Dan dokter. juga ada kemarin alhamdulillah 14 tahun dapat anak. Nah, itu Masya dia Allah. kan. Di waktu yang tepat Iya. itu ya. Iya. Baik. Sabar. Bahkan sekarang kalau ta'aruf nih ya, itu bisa minta lampiran ininya, cek kromosom sama-sama gitu. Ini cocok nggak? Karena ada juga orang menikah nggak punya anak nih. Iya. Terus masing-masing pisah, masing-masing menikah Oh. punya keturunan karena nggak cocok. Sudah gitu. Oh berarti Iya, saya waktu kedokteran ya. jihad Enggak sempat Ustaz. Enggak Duluan aja. Itu sebenarnya kedokteran kita udah canggih. Jadi kita harus cari ikhtiar yang baik Benar. dulu, jangan yang ada di Dan rumah. menikah itu bukan hanya untuk Iya. keturunan, kan untuk sakinah mawaddah warahmah. Tapi ada yang bilang katanya kalau misalnya poligami bisa bikin kita nggak lalai ibadah. Ada loh yang alasannya kayak gitu. Alasannya supaya ibadah. Iya, nggak lalai Dia ibadah. menikah supaya tidak lalai ibadah. Dia menikah Poligami. berpoligami Iya. supaya dapat pahala. Nah, itu sebenarnya kan kita nggak tahu Mau nambah apakah dia pahala? lalai apa enggak. Mau nambah pahala? Mau. Salat tahajud. Oh iya. Mau nambah pahala? Mau. Puasa sunnah. Iya. Baca Kalau soal Quran. ini, Baca Quran. kalau soal poligami ini gimana? Nambah pahala nggak ya? Nah, mohon penjelasan Ustaz. Iya. Saya bahas. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Buat semuanya yang mengambil alasan untuk berpoligami supaya dapat pahala. Kenapa Ustadz lama banget nih? Aduh. Ketahuilah, ya. poligami itu justru ujian buat laki-laki, kemuliaan buat istri pertama. Camkan ini, ujian buat laki-laki, kemuliaan buat istri pertama yang dipoligami. Kenapa yang diduakan? Karena laki-laki itu ketika dia berpoligami maka menjadi bertambah ujian padanya. Sementara perempuan ketika dipoligami maka bertambah kemuliaannya. Jadi kalau berbicara pahala, justru wanita lah yang bertambah pahalanya. Dari sisi mana? Dari sisi kesabarannya. Dari sisi mana? Dari sisi berbaginya. Dari sisi mana? Dari sisi ketaatannya. Sementara laki-laki diuji ketaatannya, apakah dia mampu berlaku adil, diuji ketaatannya, bagaimana dia bisa mendidik istrinya, dan diuji kesabarannya menghadapi wanita. Karena satu saja repot. Nah, Dan ketahuilah, barang siapa yang berpoligami, maka bukan hanya bertambah istri, tapi bertambah bebannya. itu dia. Bukan hanya bertambah beban, tapi bertambah mertuanya. Iya, benar. Bukannya bertambah Tambah apa lagi? Iparnya. Tambah lagi. bertambah iparnya. Iya. Tambah apa lagi? Please. Masih banyak. Masih banyak. Masih banyak yang harus dipikirkan. Bagaimana dengan perasaan anak-anak kita, perasaan istri, perasaan keluarga dan sebagainya. Dan mohon maaf, hidup ini hanya berapa tahun sih? Iya. Aduh. Maka laki-laki diminta bersabar, istri diminta taat. Dan mohon izin, camkan ini, ada namanya tanggung jawab, ada namanya berlaku adil. Sanggupkah berlaku adil? Dari 7 hari dibagi 2, Sanggup. berarti ada 1 Hah? bermasalah. Iya. Bisa nggak dibagi? 7 bagi 2. Gak bisa. Gak bisa. 3,5 gak bisa. 3,5. Gak enak jumlahnya. Gak enak. Ya baik. Jadi 3 3,5. hari di sana, 3 hari di sana, 1 hari di pos Satu ronda. hari di Mas Nanda. Baik, Masya Allah. Terima kasih ya Ustaz Maulana ya. Lagian kalau cinta sejati itu bukan yang pergi ketika tidak ada kesempurnaan dalam pasangan kita. Tapi ketika tidak ada kesempurnaan dalam pasangan kita, kita mengisi. Ya Kita kasih Allah. sempurna itu. Ayo kita kasih berdiri, yang baik-baik. standing close. Kita kasih cinta yang sejati. Masya Allah. Jadi orang menikah lagi bukan karena ketidaksempurnaan pasangan. Iya, Bu. Justru kita yang harus mengisi Kita harus kekurangan mengisi pasangan. kekurangan Iya. itu, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana. Ustaz Syam, nih ya. Apalagi Nih, tadi pertanyaan aku bukan aku yang nanya dari Mana? jamaah. Nih,
banyak istri yang katanya ikhlas dan boleh berpoligami. Apakah benar jika istri mengizinkan suami untuk berpoligami, namun suami tetap untuk setia kepada istri, maka apakah sang istri akan mendapat pahala dari Allah? Masya Allah. Pertanyaan jamaah kan, bukan aku Ini kan? sekarang aku udah yakin ini pertanyaan jamaah. Iya. Tapi sekarang perasaannya gimana? Berharap virus nonton atau tidak? Salah lagi aku nanya di sini. Mohon penjelasannya deh Berharap Ustaz. supaya nonton supaya dapat ilmu. Iya. Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Pertanyaan yang menjebak ya, pertanyaan yang luar biasa, dan mudah-mudahan para jamaah Islam itu indah setia menyaksikan Islam itu indah, walaupun yang di rumah berbeda-beda keadaannya. Ada juga banyak yang berhasil dengan poligaminya, ada juga yang gagal, subhanallah, dengan satu pasangan saja udah gagal, apalagi dengan menambah pasangannya. Namun tidak dipungkiri bahwa banyak juga yang berhasil dengan berpoligami karena mungkin niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar jika seorang istri mengizinkan suami untuk berpoligami, ya, namun ternyata suaminya ini tetap bertahan untuk setia kepada istrinya, apakah sang istri tetap akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kalau mengizinkannya disebabkan, walaupun tidak butuh izin ya, tidak butuh restu. Kalau mengizinkannya disebabkan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, jelas orang yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala tentu akan mendapatkan pahala dan tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang perempuan yang mengatakan kepada suaminya, saya meyakini akan syariat poligami dan saya meyakini kebaikanmu. Sungguh sayang kalau benih-benih kebaikan yang ada pada dirimu engkau hanya berikan padaku. Engkau carilah istri lagi supaya makin banyak keturunanmu. Misal ada seorang istri yang mengatakan demikian, maka tentu saja karena niatnya karena Allah Subhanahu wa taala memperbanyak keturunan daripada Islamnya, daripada orang muslim memperbanyak daripada populasi orang Islam, maka dia akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, suaminya ketika dia bertahan setia, apakah dia mendapatkan pahala? Kalau dia bertahannya karena hendak menjaga dirinya dan agamanya, maka dia pun akan mendapatkan pahala. Karena subhanallah, ada sebuah tulisan yang menuliskan beberapa keutamaan daripada seorang istri yang mengizinkan suami daripada poligami. Yang pertama, mengurangi dosa. Ya, jadi kalau setiap hari atau 24 jam ketemu dengan suami, kalau dia punya madu, maka akan berkurang daripada 7 hari itu hanya menjadi 3,5 hari. Berarti berkurang juga dosanya kepada suaminya. Namun bukan berarti yang setiap hari ketemu suaminya banyak dosanya, tidak. Banyak juga perempuan yang ketika bersama dengan suaminya justru banyak pahalanya. Nah, maka subhanallah, di antara dosa dan pahala yang dicatatkan oleh para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebagai orang yang beriman, kata Allah dalam Al-Quran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepadanya, ya, menjadi hamba Allah. Maka seorang jomblo bisa menjadi hamba Allah. Seorang yang punya pasangan satu monogami bisa menjadi hamba Allah. Seorang yang berpoligami pun bisa menjadi hamba Allah. Jadi semua ada kesempatan menjadi hamba Allah yang baik jikalau menjalankan syariat dengan baik. Baik dia mungkin tidak menikah, karena ulama ada juga yang tidak menikah. Ya. Bahkan ada seorang ulama yang sibuk menulis kitab sampai dia tidak memikirkan untuk menikah. Jangankan untuk berpoligami, satu istri saja dia tidak sempat untuk memikirkannya karena sibuk memikirkan umat. Subhanallah. Di Zoom dong. 3 tahun loh. 3 tahun, Masya Allah. Ada yang bertahan demikian. Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh tidak mampu berarti dia gagal. Tidak. Ulama ada yang tidak menikah sama sekali. Kemudian ulama yang monogami banyak sekali jumlahnya, subhanallah. Kemudian ulama yang berpoligami juga banyak jumlahnya. Jadi apapun keadaannya, dia bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala jikalau semua disandarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka niat dulu nih. Yang kedua, jangan sampai juga niatnya salah. Ada seorang istri karena memang udah capek sama suaminya, ya udahlah kamu nikah aja. Nggak mau juga dia lepas suaminya. Kenapa? Karena ternyata ada warisan atau ada apa gitu, subhanallah. Jadi niatnya memang harus karena Allah Subhanahu wa taala, baik suami ataupun istrinya. Wallahu taala a'lam. Masya Allah. Terima kasih Sama-sama, Ustaz. Sony. Berarti monogami itu udah hamba Allah.
Poligami juga ada hamba Allah Hamba ya. Allah. Bahkan main origami aja juga kita termasuk hamba iya. Allah Oh ya. iya, kalau nggak lupa sholat gitu. Iya, ya. kalau nggak lupa sholat. Masya Allah jamaah yang ada di Malah rumah. lari ke origami. Kenapa? Ustaz? Saya alhamdulillah sudah 3 tahun istri saya meninggal karena istri saya tidak tergantikan sampai kapanpun. Masya Masya Allah. Allah, tabarakallah. Catat. Catat. Tapi Tidak akan tergantikan, tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah yang ada di rumah. Ustadz Maulana melanjutkan, saya juga mau melanjutkan membaca pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Lanjut jamaah yang ada di rumah. Pertanyaan dari Instagram hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Saya udah kasih yang terbaik kepada suami dan kami baru nikah 3 bulan. Namun suami saya malah minta poligami. Dan dia bilang katanya poligami itu ilmu tertinggi dalam pernikahan. Siapa bilang? Katanya nih. Yang bertanya. Ya, dan suami aku ingin mempraktekkannya. Padahal saya nggak tahu saya salah apa Ustadz. Apakah saya mengizinkan saja suami saya untuk menikah lagi Ustadz? Tolong jawabannya Ustadz. Masya Jamaah, Allah. terima kasih sudah bertanya ya. Dijawab melalui tausiah oleh Bunda Tuti. Baik Kak Silakan, Soni, Bunda. subhanallah ini berat nih sebetulnya Ya, ya. Bunda. Materi hari itu berat. Jamaah Islam itu Indah dimanapun berada bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih diberikan kesehatan. Bagi yang baru bergabung, tenang ya, masih ada waktu dan masih ada nih nasihat-nasihat dari Ustadz kita. Ya. Ketika rumah tangga baru berjalan 3 bulan, lama apa belum? Nah, belum dong. Belum. Ya, Baru. bisa disebut itu masih honeymoon ya. Iya. Masih dalam masa-masa penjajakan, masih dalam masa-masa manis. Belum merasakan masa-masa racun. Masih kita yang baik-baik yang terlihat, masih terlihat yang indah-indah. Kenapa tiba-tiba suami meminta untuk poligami pada rumah tangga baru 3 bulan? Bolehkah untuk mempraktekkan syariat Islam dan untuk menghadapi atau mendapatkan derajat yang paling tinggi? Susah banget ya. Iya, katanya kan untuk paling tinggi di mendapatkan sini. derajat yang tinggi dengan berpoligami. Lihat di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, sesungguhnya Allah berfirman, ada cara lain untuk ditingkatkan derajat. Hai orang-orang yang beriman, Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Ilmu itu adalah penting. Walaupun ilmu ada di dalam Al-Quran, poligami tidak diharamkan, tetapi bagaimana tiba-tiba tidak ada masalah, tidak ada angin, tidak ada hujan, suami minta poligami. Bolehkah? Kalau istrinya membolehkan, boleh-boleh saja. Ikhlas tidak, ridho tidak, bisa tidak, adil tidak, pertanyaannya banyak sekali. Kalau menurut saran dari kami nih ya, mudah-mudahan baru 3 bulan mah udah aja jalani rumah tangga. 3 bulan baru juga merasakan bagaimana kebaikan-kebaikan istri kita. Jangan dilupakan, karena kita dipersatukan dari kekurangan satu dengan yang lain, dipersatukan oleh Allah menjadi kesempurnaan dalam rumah tangga. Kalau mencari-cari kekurangan, kalau mencari-cari kelemahan dan merasa ini sudah tiba saatnya nih saya harus poligami, itu bukan alasan yang tepat. Walau memang ada di dalam ajaran agama kita diperbolehkan, tidak diharamkan, tetapi ya pikirkan. Rumah tangga baru 3 bulan, apa sih yang didapatkan? Sudah terpenuhi belum? Kewajiban suami kepada istri sudah memiliki keturunan belum? Belum ada keturunan misalkan, belum ada masalah, tidak ada masalah, baik-baik saja minta poligami. Bagaimana itu? Itu tidak boleh kita lakukan sebagai seorang suami. Sebetulnya sih memang kalau istrinya membolehkan, is okay. Tetapi kan bagaimana perasaan seorang istri? Makanya ini bertanya kepada tim Islam itu Indah, Ya. ini jadi masalah nih. Ya, tidak semuanya harus dipraktekkan. Contoh, Ya. Bunda punya ilmu misalkan untuk bisa menyampaikan masalah kematian. Apakah harus mati dulu? Baru menyampaikan? Enggak. Jadi tahu bagaimana kematian di dalam Enggak. tidak kan? Enggak. Ya tidak juga kita tahu ilmu poligami langsung praktekkan Poligami supaya dulu, dapat enggak. derajat yang tinggi. Enggak juga kali. Makanya ketika menangkap atau mempelajari ilmu itu jangan setengah-setengah. Ya. Jangan separuh-separuh, tetapi dibulak-balik, dipikirkan, bertanya kepada yang lebih paham ilmunya. Sini ada Ustadz Maulana, ada Ustadz Syam. Tanya kepada guru-guru kita yang lebih berkompeten. Jangan sampai salah langkah. Ya. Itu yang penting.
Karena ini kan baru dalam pernikahan muda. Demikian yang bertanya ya, mudah-mudahan berkah dan tidak terjadi Amin. baru 3 bulan. Ada namanya ya. penyuluh agama ya. Ya, ada, betul. Ada di kantor usaha agama kan, Ya. kalau ada masalah kembali ke sana. Dan itulah gunanya ada saksi. Nah. 2 orang saksi itu, di mana kalau nanti ada masalah rumah tangga, datangi saksimu ketika Nah, akad nikah. betul. Oh. Difungsikan saksi itu karena dia adalah orang yang tengah. Makanya semua ada ilmunya ya jamaah ya, dan untuk itulah kita belajar pada pagi hari ini ya. Jamaah jangan kemana-mana, saat lagi aku mau ngebacain pertanyaan yang udah masuk lagi ke media sosial Islam Itu Indah. Tetap di Islam Itu Indah, nggak lama kok. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Subhan